Shalom, selamat pagi, saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi GKJ Kemuliaan di hari Kamis 15 Desember 2022. Bacaan Alkitab pagi ini terambil di dalam surat Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-26. Sementara bacaan Alkitabnya di ayat ke-22a. Saya akan membacakan nats Alkitabnya untuk kita semua. Filipi pasal 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, judul renungan pagi ini adalah masih dapat dilakukan. Suatu ketika ada seorang anak bertanya kepada mbah liknya atau si mbah muda mengenai berapa usia Mbah Lik. Mbah Lik menjawab kalau usianya baru 75 tahun. Mbah Lik ini juga masih aktif kegiatan dan pelayanan di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Si anak bertanya mengapa Mbah Lik masih aktif di dalam usianya sekarang. Mbah Lik menjawab kalau Mbah Lik berpegang pada pepatah zaman dulu, yaitu harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Bagi Mbah Lik, hidup yang diimpikannya adalah hidup yang berguna bagi sesama, sehingga walau sudah adiuswo, Mbah Lik memilih untuk tetap berusaha hidupnya menjadi berkat walau di tengah keterbatasannya. Saudara-saudara, sejak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, fokus hidup Rasul Paulus berubah. Yang tadinya seorang penganiaya berubah menjadi pewarta Injil. Tetapi ada kondisi di mana Paulus tidak dapat berkeliling mengabarkan Injil karena ia dipenjara. Namun Paulus tidak kecewa. Paulus menyadari bahwa masih banyak hal yang dapat dilakukannya. Salah satunya adalah menulis surat kepada beberapa jemaat Kristen. Surat Filipi bersama dengan surat Kolose, Efesus, dan Filemon ditulis oleh Paulus ketika dipenjara, sehingga surat-surat tersebut juga disebut surat-surat penjara. Maksud surat-surat tersebut adalah memberikan kesaksian dan penguatan iman kepada jemaat-jemaat Kristen perdana. Dengan kata lain, bagi Paulus selama masih diberi kesempatan tinggal di dunia, walaupun di tengah keterbatasan dan kesusahan yang ada, hidupnya harus senantiasa berbuah. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini mungkin ada di antara kita yang ditempatkan dalam situasi yang terbatas, seperti ekonomi mengalami gangguan, kesehatan yang menurun karena usia, serta kekurangan-kekurangan lainnya. Namun kita tidak perlu merasa tawar hati, saudara-saudara, karena sesungguhnya masih banyak hal yang dapat kita lakukan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita ditunjukkan akan hal-hal baik yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan dan sesama walaupun di tengah keterbatasan yang ada. Sebab kita semua sepakat kalau keterbatasan apapun tidak pernah dapat menghalangi kita untuk terus-menerus berbuah bagi kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami saat ini. Kami belajar dari Paulus bahwa di dalam keterbatasan apapun, tidak ada yang dapat menghalangi kami untuk terus berbuah bagi kerajaan Allah. Ya Tuhan, anugerahkanlah kami hikmat kebijaksanaan, kiranya Roh Kudus memimpin hati kami, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang baik yang dapat kami kerjakan, sehingga hidup kami selalu menjadi berkat. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.